Salam, selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saat ini boleh bersama-sama pada malam hari ini mengikuti ibadah PWGT lewat channel Jemaat Masaleh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya sukacita senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Tak putus-putusnya kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, karena hanya oleh tuntunan dan pemeliharaannya, perkenaannya, sehingga malam ini kembali kita dipertemukan lewat ibadah PWGT bersama dengan kekasih-kekasih kita, yakni Ibu Yuli Dudungkala bersama dengan Ibu Kristina Kananlua Kadola dan Ibu Maria Palimbong. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4, kami puji dengan riang. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari segenap umat Tuhan, kita bersama-sama mengangkat Mazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 secara responsorial. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat 1, di hatiku ya Yesus.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah berkenan bersama dengan kami. Di dalam kami melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kembali Engkau mempersekutukan kami dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Yang di dalamnya ya Tuhan kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman ini. Agar firman ini Tuhan sungguh-sungguh membawa makna bagi kami dalam menjalani kehidupan. Bapa di surga, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, saya pilih dari kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. 2 Samuel 12, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Judul perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari.
Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini kita akan merenungkan dalam sebuah tema ketidaksadaran akan dosa. Ketidaksadaran akan dosa. Kalau kita memperhatikan mazmur-mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, maka kita menyaksikan bahwa Daud adalah orang yang beriman. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang betul-betul merindukan Tuhan dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi kehidupan iman Daud sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan jatuh bangun juga. Dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini dikisahkan bagaimana Daud menghinakan Tuhan dengan perbuatannya yang sangat keji. Daud tidak menyadari bahwa ia sudah menghina Tuhan dengan perbuatan yang ia lakukan, yakni mengambil istri Uria. Dengan cara yang licik, dia menyuruh Uria untuk pergi berperang dan Uria mati. Karena ia memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Daud tidak menyadari bahwa perbuatannya ini tidak dapat ia sembunyikan. Ia menyangka bahwa apa yang dia lakukan ini tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan karena itu Tuhan menyampaikan kepada Nabi Natan agar Nabi Natan menyampaikan teguran kepada Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita menceritakan bagaimana Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya. Daud ditegur oleh Nabi Natan. Tetapi bagaimana Nabi Natan datang kepada Daud? Ya, Nabi datang kepada Daud tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa engkau sudah melakukan perbuatan yang keji, engkau sudah melakukan kesalahan besar. Tetapi Nabi Natan datang kepada Daud dengan bercerita tentang si kaya dan si miskin dalam sebuah kota. Ia menceritakan bagaimana si kaya memiliki kambing domba yang banyak dan si miskin hanya memiliki satu domba betina. Tetapi si kaya kedatangan pengembara dan dia ingin menjamunya, tetapi ia menyayangkan kambing dombanya. Lalu dia mengambil domba kepunyaan si miskin untuk disembelih bagi tamunya. Lalu mendengar cerita dari Nabi Natan, Raja Daud menjadi sangat marah. Karena ia merasa bahwa orang ini adalah orang yang keji. Orang yang tidak punya belas kasihan. Karena itu dia harus dihukum mati. Dia harus mengganti 4 kali lipat dari domba yang disembelihnya. Daud melihat bahwa kesalahan yang diperbuat oleh orang kaya adalah kesalahan yang fatal, yang keji,
yang tidak berperi kemanusiaan, tidak berbelas kasihan. Karena itu sepatutnya dihukum mati. Mendengar apa yang disampaikan oleh Raja Daud, Nathan kemudian mengatakan bahwa engkaulah orang yang harus dihukum mati. Engkaulah orang yang harus dihukum mati. Karena engkaulah yang telah melakukan kekejian. Engkau telah membiarkan Uria terbunuh dengan pedang. Dan engkau mengambil istrinya. Daud tidak menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang menghinakan Tuhan. Ia tidak melihat kesalahan yang dia perbuatnya. Tetapi ketika Nabi Nathan datang kepadanya dan bercerita tentang si kaya dan si miskin, ia melihat bahwa si kaya sudah melakukan kesalahan yang besar dan pantas untuk dihukum mati. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa kadang-kadang keberadaan Raja Daud juga menjadi keberadaan kita. Kadang-kadang kita melihat kesalahan orang lain, tetapi kita pun melakukan kesalahan yang besar. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak menyadari. Kita tidak sadar bahwa kita juga melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi ketika orang melakukan kesalahan, kadang kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Bahkan kita marah. Kita melihat orang sebagai orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi sesungguhnya kitalah yang tidak memiliki belas kasihan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini datang kepada kita untuk kita selalu introspeksi diri. Selalu melihat hal-hal apa yang kita perbuat. Tidakkah kita juga berbuat dosa? Tidakkah tindakan kita melahirkan penderitaan bagi orang lain? Tidakkah tindakan kita menghinakan Tuhan? Tidakkah tindakan kita telah membuat penderitaan bagi orang lain? Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk introspeksi diri setiap saat. Sekalipun kita rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi bukanlah tidak mungkin bahwa kita tidak akan pernah jatuh pada perbuatan dosa. Sebagai manusia, kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan dosa. Kita sudah menyakiti hati sesama, atau kita sudah membuat orang lain menderita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Nabi Nathan memperingatkan Raja Daud. Nabi Nathan tidak datang dengan kemarahan. Nabi Nathan tidak datang dengan langsung menyatakan bahwa engkau bersalah, engkau berdosa. Tetapi ia datang sebagai seorang sahabat. Ia bercerita, pastinya dia bersenda gurau. Sambil ia membuka mata hati Raja Daud bahwa sesungguhnya dia sudah melakukan kesalahan yang menghinakan Tuhan. Sebagai sahabat yang baik, saudara yang baik, keluarga yang baik, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita pun diajak untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi mengingatkan orang lain bukan berarti kita datang dengan kemarahan. Bukan datang dengan menunjuk-nunjuk. Bukan datang dengan menghakimi. Tetapi kita diajak datang dengan kelembutan. Datang sebagai seorang sahabat yang baik, yang menginginkan sahabatnya menjadi lebih baik. Bukan datang sebagai seorang hakim yang memvonis salah
setiap perbuatan sahabatnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita pun melihat bagaimana Raja Daud merespon teguran dari Nabi Natan. Ia sangat menyesal. Ia mengaku bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ia terbuka mengakui kesalahannya di depan Nabi Tuhan. Dan karena itu Nabi Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Ya. Keterbukaan Daud mengakui dosanya di hadapan Nabi Natan dan tentunya di hadapan Tuhan membuat Tuhan berbelas kasihan dan tidak memberikan hukuman mati kepada Raja Daud. Tetapi bukan berarti bahwa Daud dan keturunannya bebas dari hukuman. Kita perhatikan bahwa firman Tuhan tadi mengatakan bahwa keturunanmu tidak akan terlepas dari pedang. Dia akan melihat bagaimana orang-orang mengambil istrinya di depan matanya. Dan dia akan melihat bagaimana masalah yang terjadi terhadap kehidupan anak-anaknya. Di mana anak yang akan dilahirkan oleh Betseba akan mati. Nah, di sini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau melihat bahwa akibat dosa itu adalah fatal bagi kehidupan kita. Fatal bagi keturunan kita, anak-anak cucu kita. Karena itu, sebagai orang tua, haruslah kita selalu introspeksi diri. Jangan sampai karena perbuatan kita, anak-anak kita menanggung hukuman dari perbuatan kita sendiri. Jangan sampai karena perbuatan kita, keturunan kita menanggung malapetaka. Firman Tuhan sangat jelas di sini disampaikan kepada Raja Daud. Sebagai akibat dari perbuatan dosa yang keji, di mana dia dikatakan bahwa dia sudah menghinakan Tuhan dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Apa sih yang dia tidak miliki? Firman Tuhan katakan semua sudah diberikan kepadanya. Tetapi toh masih menginginkan istri dari seorang prajuritnya. Disitulah dilihat bagaimana Daud tidak memiliki kepuasan, tidak memiliki rasa syukur, pun tidak memiliki rasa belas kasihan, karena ia mengikuti pandangan matanya. Mengikuti pandangan mata akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang karena kita mengikuti pandangan mata, kita tidak sadar bahwa kita sudah berbuat dosa. Karena itu firman Tuhan ini mau memperingatkan kita agar kita berhati-hati dengan pandangan mata. Berhati-hati dengan keinginan. Jangan sampai karena pandangan mata, karena keinginan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kita menanggung akibat dari perbuatan kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat indah untuk kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bukan tidak mungkin dalam keluarga kita kadangkala tidak sadar melakukan dosa. Mungkin kadangkala kita saling menyakiti sebagai pasangan suami istri. Kadangkala orang tua menyakiti anak-anaknya atau anak-anak menyakiti orang tuanya. Mungkin saja kadang-kadang sebagai anak-anak tidak memiliki belas kasihan terhadap orang tua kita yang sudah berjajir lelah dalam membesarkan dan membiayai pendidikan kita.
Firman Tuhan mengingatkan kita semua agar kita selalu memiliki belas kasihan dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan ini mau mengajak kita semua agar kita selalu introspeksi dalam keluarga kita masing-masing. Dengan seringnya kita introspeksi diri, maka kita percaya bahwa setiap saat, semakin hari kita akan semakin baik dalam keluarga kita. Maka keluarga kita akan menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, karena kerukunan tercipta dalam keluarga kita. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Segenap ibu-ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, menandai akan segala kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendukung keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Ibu Yuli Kala dalam keluarga, Ibu Kristina Kadola, dan Nyonya Maria Palimbung. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu hadir kepada kami semua. Mengajak kami semua untuk kami selalu introspeksi diri dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Supaya semakin hari kami semakin diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Agar firman ini memperlengkapi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
agar kami selalu siap untuk menerima nasihat-nasihat dari siapapun yang datang kepada kami ketika kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami dengan hati yang lapang untuk mengakui setiap kesalahan kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya dengan itu Tuhan akan menjauhkan kami dari kematian dan malapetaka. Ya Bapa di surga, kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh ke dalam dosa dalam ketidaksadaran. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu malam hari ini semakin memperlengkapi kami untuk berhati-hati pada pandangan mata kami dan keinginan-keinginan kami. Agar kami Tuhan boleh senantiasa berjalan pada kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, damai sejahtera-Mu dan berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Bapa di surga, perkenankan kami pada malam hari ini mendukung di dalam doa akan Ibu Kekasih, Ibu Yuli Kala, yang dalam masa tuanya Tuhan berikan kuat dan sehat hikmat daripada-Mu, sehingga ia tetap kuat dan sehat dalam menjalani masa tua, dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan anak cucu. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Ibu Kekasih berulang tahun yang ke-62 pada tanggal 18 Juli 2021. Biarlah dengan pertambahan usia ini Tuhan semakin menyadarkan bahwa semuanya ini boleh dialami karena Tuhan memberkati dan memberikan berkat kehidupan kepadanya. Karena itu Tuhan kuatkan dan sehatkan Ibu Kekasih dalam menjalani masa tuanya. Biarlah ia boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi Bapak rumah tangga yang ada di Toraja dalam menjalani masa tua. Tuhan berkati kehidupan Bapak rumah tangga, Bapak Kala. Tuhan berikan kuat dan sehat. Biarlah ia boleh menikmati hidupnya dalam penuh rasa syukur dan sukacita bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak Dini dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Tuhan berkati, berikan hikmat kepadanya agar ia dimampukan mengangkat tanggung jawabnya sebagai imam dalam keluarga, dimampukan untuk mengerjakan pekerjaannya, dan dimampukan untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Biarlah setiap apa yang dikerjakan Tuhan akan menjadi sumber berkat Tuhan dalam keluarga Bapak Dini. Berkati Mama Dini dalam mendampingi suami, dalam pekerjaan setiap hari mendidik dan mengarahkan anak-anak. Tuhan berikan hikmat kepadanya agar ia dimampukan menjadi istri yang baik, istri yang bijaksana dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak, bahkan dalam mendampingi suami. Kami juga mendukung dalam doa Bapak Agung dalam pekerjaan dan keluarga. Berkati keluarga ini Tuhan, berikan kuat dan sehat. Percukupkan berkat-Mu dalam keluarga mereka agar mereka selalu bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi Selvi dalam keluarga. Tuhan beri kuat dan sehat, beri sukacita dalam menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Herman di Toraja dan anak cucu dalam pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan berkati mereka semua. Beri pertumbuhan yang baik bagi cucu-cucu. Berkati mereka dalam perjuangan pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Biarlah Tuhan menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, sukses dalam masa depannya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Ibu Maria Palimbung. Berkati Ibu Kekasih dalam menjalani kehidupannya. Beri kuat dan sehat. Berkati setiap apa yang dikerjakan agar boleh mendatangkan berkat Tuhan bagi kehidupannya dan bagi anak-anaknya. Bapa di surga, berkati anak-anak dari Ibu Maria Palimbung, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih menjalani masa mudanya.
Tuhan berkati mereka semua. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka pun senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mendukung di dalam doa saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Opa Madeten, kami berdoa bagi Ibu Deborah Salempang, kami berdoa bagi Opa Karel Salamba, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami, begitu banyak yang dalam kelemahan. Tuhan, jamah mereka ya Tuhan, beri kepulihan dari sakit penyakit. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan perteguh iman percaya mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan. Dan pada malam hari ini Tuhan, keluarga telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkati apa yang telah dipersembahkan, biarlah boleh dipakai untuk menunjang pelayanan dalam jemaat kami. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi Ibu Ripka Lombok, bagi Saudara Pina, Cali dan Nando. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kiranya kuat dan sehat anugerahkan bagi kami semua dalam kami mengangkat setiap tanggung jawab pelayanan. Bapa di surga, hiburkan saudara-saudara kami yang berduka. Biarlah mereka senantiasa diperteguh imannya dalam menghadapi duka cita. Terkhusus Bapak Yakob yang berduka karena ibu kekasih telah Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, dan dalam segala rencana biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga saatnya nanti mereka boleh melakukan yang terbaik bagi orang tua yang mereka kasihi. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, syukur kami, yang kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dan kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, akan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Shalom. Demikianlah rangkaian ibadah kita sebagai PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini bersama dengan saudara-saudara kekasih kita
Ibu Yuli Dudungkala bersama Ibu Kristina Kananlua Akadola dan Ibu Maria Palimbung. Kiranya firman Tuhan yang telah menjadi remah kita pada saat ini boleh menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan ibu-ibu kekasih yang telah menjadi mimbar pelayanan ibadah pada malam hari ini, dan segenap jemaat umat Tuhan yang menikmati ibadah pada malam hari ini, kepada ibu kekasih kita, Ibu Hermiati, diucapkan terima kasih atas pelayanan pada ibadah saat ini. Kiranya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, hikmat untuk senantiasa bersuka cita dalam mengangkat tugas pelayanan, pun juga senantiasa disehatkan bersama dengan keluarga. Pun juga bagi saudara-saudara tim multimedia, operator musik, terima kasih atas kebersamaan di dalam mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih.